Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di podcast Sistomat. Bersama gue Afal, kita akan membahas berbagai fenomena sosial di sekeliling kita secara ilmiah dan kritis. Tentu saja gue nggak sendirian, bersama Bung MH. Apa kabar Bung MH? Kabar baik, Bung Afal. Baik Bung MH. Bung, kemarin kan kita sempat membahas berbagai masalah soal konsep kelas menengah yang terinspirasi dari Max Weber atau Weberian kayak gitu. Nah, Bung sempat membahas kemarin alternatif perspektif kelas lainnya. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Bung, perspektif dengan kelas sosial lainnya itu? Ya, kritik terhadap perspektif Weberian ini ya dalam analisis kelas ada yang sudah sempat kita singgung juga sebelumnya ya. Ada Karl Marx gitu yang menggunakan pendekatan lain dalam memahami kelas ya. Jadi kalau Weber menggunakan konsep kelas itu adalah life chances ya, kesempatan hidup yang bertingkat-tingkat gitu. Kalau Marx percaya bahwa kelas itu soal hubungan eksploitasi dalam relasi produksinya. Nah, apa ini konkretnya? Ya, eksploitasi ini artinya dalam masyarakat kapitalis itu ada segelintir orang yang menguasai sarana produksi ya, misalnya kayak pabrik gitu. Sementara ada sebagian besar rakyat yang lain, orang lain itu nggak punya apa-apa kecuali tenaganya. Nah, orang yang menjual tenaganya ini yang sering disebut sebagai buruh kepada para pemilik modalnya ini, para kapitalis ini kan kemudian berada dalam posisi yang tidak equal ya, Bung ya. Nah, dalam posisi tidak equal inilah nanti eksploitasi terjadi gitu ya. Ketika nilai yang dihasilkan oleh si buruh dalam memproduksi komoditas ya, misalnya buruh pabrik sepatu, buruhnya menghasilkan sepatu, mungkin nilainya katakanlah 100 gitu ya, tapi yang dikembalikan dalam bentuk upah ke buruhnya ini bisa jadi cuman 50 gitu. Artinya ada 50 yang lain yang tidak dikembalikan ke buruh. Nah, siapa yang menikmati nilai yang dihasilkan buruh tadi? Ya, pemilik pabriknya ini. Nah, inilah yang Marx sebut sebagai eksploitasi. Atau lebih spesifiknya pengambil alihan nilai lebih ya. Kenapa disebut nilai lebih ya? Karena tadi ada nilai yang dihasilkan buruh tapi tidak dikembalikan semuanya. Jadi ada nilai lebih yang diambil oleh orang lain yang bukan menghasilkan si nilai tadi, yaitu si pemilik kapital itu. Nah, kalau kita menggunakan analisis kelas, memahami kelas sebagai sebuah hubungan eksploitasi dalam hubungan produksi tadi, kita bisa mendapati paling tidak dua kelas yang utama ya, yaitu ya tadi pemilik kapital, pemilik modal, para kapitalis, dan di sisi lain adalah pemilik tenaga, yaitu si buruh. Nah, ini saya kira sudah terjadi di masyarakat kapitalis yang maju ya, di negara-negara kapitalis maju. Nah, tapi dalam konteks negara pinggiran, kalau kita menggunakan analisis kelas sebagai eksploitasi, kita sebenarnya juga bisa menemukan kelas yang ketiga ya dalam tanda kutip ya, yaitu adalah mereka, kalau kapitalis tadi kan mempekerjakan buruh ya Bung ya. Sementara buruh ini kan mereka yang bekerja untuk orang lain atau dipekerjakan. Nah, di negara pinggiran itu konteksnya adalah banyak orang yang tidak mempekerjakan orang lain, tapi tidak juga dipekerjakan oleh orang lain gitu. Jadi mereka ini bekerja dengan tenaga keluarganya sendiri. Ya, contoh paling gampang mungkin Anda sering jajan di pinggir jalan ya, PKL-PKL yang mana dia menjual itu hanya mengandalkan tenaganya sendiri. Dia tidak bekerja untuk majikan, dia juga tidak mempekerjakan orang lain. Nah, ini yang dalam tataran konseptual bisa disebut sebagai petty commodity producer, PCP, atau dalam bahasa yang populer di Indonesia bisa disebut kaum marhen, kelas marhen ini. Jadi dalam masyarakat kapitalis di negara pinggiran, saya kira dengan menggunakan konsep eksploitasi tadi ya, kelas itu bisa ada kelas kapitalis yang mempekerjakan orang terus-menerus ya, menghasilkan komoditas untuk dijual di pasar. Ada kelas buruh yang menjual tenaganya kepada si kapitalis tadi untuk mendapatkan upah. Nah, di antara mereka ini ada yang namanya kelas PCP atau kelas marhen tadi, yang mana dia tidak bekerja untuk orang lain, tapi juga tidak dipekerjakan oleh orang lain. Jadi dia tidak menerima laba sebagaimana kapitalis, dia juga tidak menerima upah sebagaimana buruh. Nah, dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan pendapatan dari hasil aktivitas jualan dia. Aktivitas jualan kecil-kecilan tadi. Makanya disebut petty commodity producer, penghasil komoditas kecil-kecilan gitu kira-kira. Bung, berarti yang menerima upah sebagai ganti dari menjual tenaganya itu disebut buruh ya, Bung? Iya, jadi bahkan di
konsep hukum kita juga yang didefinisikan sebagai buruh ya mereka yang menerima upah sebagai imbalan dari jasa menjual tenaganya itu. Nah, Bung sendiri kan merupakan dosen atau tenaga pengajar di Visipol UGM. Nah, Bung ini termasuk buruh atau bukan? Ya, saya kira untuk semua orang ya yang menerima upah, seperti saya juga yang menerima upah, menggantungkan upah sebagai sumber penghidupan saya ya. Saya nggak hidup dari laba, saya nggak hidup dari menjual barang gitu ya, tapi hidup dari upah yang saya terima sebagai pendidik gitu, sebagai dosen ya. Tentu saja ini tidak ada hal yang lain kecuali saya memang pekerja gitu ya. Dan ini juga diamini di banyak negara maju ya, makanya di banyak negara maju di Inggris atau di negara Eropa dan Amerika banyak dosen yang bergabung dalam serikat pekerja karena memang mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari kelas pekerja, bukan kelas menengah atau kelas yang lain. Baik, Bung. Bung, kalau perspektif Marxis berarti kan ada kelas buruh, kelas PCP atau market, ada kelas kapitalis. Nah, kemudian hubungan antara kelas ini bagaimana sih, Bung? Relasi antar kelas ini bagaimana? Ya, kemarin kan kita bahas kalau Weber kan biasanya yang dominan ya, pendekatannya itu kan relasi kelasnya itu sifatnya kemarin saya sebut kontingen gitu ya. Jadi konfliknya itu ya sepanjang ada komprominya, konflik itu bisa dihentikan kira-kira. Jadi kalau ketemu, oh ya kompromi, nah konfliknya bisa dihentikan. Tapi kalau perspektif Marxis ini, pertama ya, asumsi dasarnya adalah konflik antar kelas ini sifatnya itu zero sum game itu, Bung. Karena apa? Kepentingan kelas kapitalis dan pekerja ini bukan hanya berbeda, tapi diametral, ya, jadi antagonistik. Contohnya gimana? Ya, kepentingan kapitalis kan laba maksimal. Untuk bisa dapat laba maksimal kan biaya produksi harus minimal. Nah, biaya produksi minimal itu biasanya bisa dengan menekan buruh, ya. Upah buruhnya dikecilin, kondisi buruhnya seadanya gitu. Nah, sebaliknya, buruh kan kepentingan kelasnya selalu pengen upahnya naik, kondisi kerjanya baik ya. Yang itu implikasinya biasanya ya biaya produksinya naik bagi si kapitalis gitu ya. Jadi sifatnya ini antagonistik, zero sum game ini. Kalau upahnya naik artinya kepentingan buruh yang lebih banyak diakomodasi, pasti kepentingan kapitalisnya yang dikorbankan. Dan sebaliknya kalau kepentingan kapitalisnya yang lebih menonjol, didesak gitu ya, mendesak kepentingan kapitalisnya lebih menonjol untuk menekan upah buruh, berarti yang buruhnya yang harus dikorbankan. Nah, kepentingan yang bertolak belakang ini ya, membuat relasi kelasnya itu sifatnya antagonistik, dan itu membuat karakter konflik kelasnya itu tidak sekedar kontingen yang kadang ada kadang enggak itu, tapi inherent ya. Dalam masyarakat kapitalis itu ya konflik antar kelas kapitalis dan pekerja ini akan selalu ada sepanjang masih ada kelas-kelas itu sendiri gitu, Bung. Karena memang perbedaan struktural antara pemilik modal dan pemilik tenaga ini sangat bertentangan satu sama lain, sehingga konflik ini akan selalu ada sepanjang masih ada kapitalisme gitu kira-kira. Baik, artinya sampai kapanpun antara kelas kapitalis dan kelas buruh karena kepentingannya jelas berbeda, mereka akan saling bermusuhan ya, Bung. Dan bukan berbeda aja, tapi bertentangan gitu, berhadapan-hadapan gitu ya. Tadi kan kepentingan kelasnya berbeda ya, kelas kapitalis pengen gitu, kelas pekerja pengen naik upah. Nah, tapi memang kesadaran dari pekerja ini bisa tidak otomatis ya, artinya sama-sama pekerja nih ya, Bung Afal misalnya bekerja di karyawan di Jakarta, gajinya 2 digit itu. Bisa jadi meskipun secara real dia menerima upah, ya menjual tenaganya, tapi dia mungkin nggak mengakui dirinya sebagai buruh gitu. Mungkin karena tadi dia malah mengaku dirinya sebagai kelas menengah yang dominan tadi ya. Jadi ini membuat nanti relasi kelas antara kapitalis dan buruh ini tidak otomatis selalu akan terkonflik terbuka gitu. Karena bisa jadi buruhnya tidak punya kesadaran kelas untuk memperjuangkan kepentingannya. Baik, artinya bisa saja di kelompok kelas buruh itu belum tentu solid dan kemudian tidak bisa memperjuangkan haknya secara keras maksimal gitu ya, Bung. Baik, Bung, analisa kelas ini, analisa kelas yang diajukan oleh Karl Marx, jika kita gunakan untuk melihat relasi kelas atau struktur kelas di Indonesia, bagaimana, Bung? Ya, kita bisa mulai dari strukturnya dulu ya. Jadi
kelas ini kan punya dua dimensi ya. Ada struktur, ini dimensi yang statisnya sama yang relasinya. Jadi ada dimensi yang lebih dinamisnya gitu. Nah, aspek yang struktur ini kita bisa lihat ya secara makro di Indonesia ini ada kelas kapitalis, ada kelas PCP dan kelas pekerja. Dan saya sudah melihat datanya dari BPS ya selama 4 dekade terakhir dari tahun 86 sampai 2023. Saya menemukan beberapa kecenderungan ya. Tentu saja BPS tidak menggunakan istilah kapitalis, PCP atau itu ya. Nah, kalau di BPS menggunakan istilah usaha yang dibantu pekerja upahan. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai kapitalis itu. Nah, apa trennya dalam 4 dekade terakhir? Jumlah mereka ini secara persentase naik ya. Di tahun 80-an 1%, di tahun 2023 itu terakhir saya cek ada 3% ya. Artinya makin banyak secara jumlah ya, jumlah para kapitalis di Indonesia ini. Cuman poin yang kedua, kapitalis di Indonesia ini kebanyakan adalah kapitalis yang masuk kategori kecil gitu. Artinya mempekerjakan buruh kurang dari 20 orang. Jumlahnya bisa lebih dari 90% dari total kapitalis itu ya. Artinya ini menggambarkan situasi di mana negeri-negeri pinggiran kayak Indonesia memang konsentrasi penggunaan modalnya belum semasif yang ada di negara-negara kapitalis maju. Jadi banyak kapitalis-kapitalis yang sifatnya itu kapitalis perorangan yang belum berbadan hukum ya. Sehingga mereka paling mempekerjakan kurang dari 20-an orang itu. Nah, ini dari aspek si kapitalis ya di Indonesia. Kalau PCP bagaimana? Atau Marhen tadi, kelas Marhen. Nah, kelas Marhen ini dalam 4 dekade terakhir itu jumlahnya menurun, Bung. Dari tahun 86 itu sekitar 45%, di tahun 2023 itu tinggal sekitar 37% ya. Jadi berkurang sekitar 8%. Nah, ini meng-highlight 2 poin nih. Yang pertama, jumlahnya besar. Dan lagi-lagi tentu saja BPS nggak pakai istilah PCP gitu ya. BPS menggunakan istilahnya self-employment, usaha sendiri, menggunakan tenaga sendiri. Nah, kemudian ada juga kategori usaha sendiri yang dibantu oleh unpaid family labor, yang dibantu oleh tenaga keluarga yang tidak dibayar. Nah, itu yang saya maksud PCP itu kombinasi dari 2 kategorinya BPS itu. Dan jumlahnya tadi berkurang, tapi tetap besar gitu, hampir 40%. Nah, ini menandakan fenomena yang sebenarnya sama di negara-negara pinggiran yang lain, bahwa di samping kelas kapitalis dan kelas pekerja, ada kelas PCP yang tadi ya, usaha sendiri, tidak menerima upah, tidak menerima laba, tapi menerima penghasilan doang dari usaha kecil-kecilannya itu, jualan komoditas kecil-kecilannya itu. Dan jumlahnya tadi besar, di terakhir masih 37% ya. Yang itu kalau jumlah nominalnya bisa sampai mungkin sekitar 40-an juta. Yang mereka ini tidak mengandalkan upah untuk bertahan hidup maupun tidak mendapatkan laba sebagaimana si kapitalis tadi. Nah, poin yang kedua, dari fenomena PCP yang menurun ini, kita bisa mengambil semacam kesimpulan ya, bahwa PCP ini posisinya rentan gitu ya, kelas PCP, kelas Marhen ini, Bung. Karena jumlahnya menurun, jadi ada kemungkinan mereka ini mengalami proletarisasi ya. Sebagian dari mereka berubah dari PCP, dari orang yang bisa jualan mandiri, jadi buruh. Ya kan Bung Afal bisa bayangkan, karena kan jualan cilok nggak selalu laku ya. Jualan mie ayam nggak selalu laku. Mungkin nggak laku sebulan bisa nahan, masih ada modal. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan mungkin udah nggak bisa lagi. Ya udah, berubah dari yang tadinya PCP, nggak ada yang merintah-merintah. Akhirnya ya udah cari uang tunai dimanapun dengan cara menjual tenaganya sebagai buruh. Buruh serabutan atau buruh dimanapun. Gitu. Nah, itu terjadi proletarisasi. Meskipun memang ada juga pastinya PCP yang mengalami transformasi kelas ke kapitalis gitu ya. Misalnya jualan mie-nya laku, kemudian dia bisa menabung, bisa surplusnya banyak, awalnya bisa di-cover oleh tenaganya sendiri, lama-lama customer makin banyak, meng-hire lah, mulai mempekerjakan buruh. Awalnya cuma 1, 2, lama-lama tambah banyak, lama-lama buka cabang, bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Nah, dia dari PCP berubah menjadi kapitalis. Makanya kelihatan sekali perubahannya lumayan drastis tadi. Pengurangannya ya. Dari 45% tinggal 37%-an di tahun terakhir itu. Ini itu yang PCP ya. Lalu bagaimana dengan kelas pekerja di Indonesia? Kelas pekerja di Indonesia ya stabil ya.
sejak tahun 86 lebih dari separuh, 56% ya 56 atau 50-an% lah ya, itu pekerja. Nah, tahun terakhir 59%. Jadi kemungkinan tadi yang PCP berkurang itu sebagian jadi kelas buruh tadi, dan sebagian yang kecil mungkin ada yang jadi kapitalis juga gitu ya, karena jumlah kapitalis juga bertambah tadi. Nah, ini apa namanya aspek struktur kelas di Indonesia, aspek bagaimana lokasi-lokasi kelas-kelas yang ada di Indonesia dalam 4 dekade terakhir. Baik, Bung. Itu artinya kan komposisi, gambaran umum secara luas struktur kelas yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana, Bung, hubungan antara kelas ini, relasi antar kelas yang ada di Indonesia ini bagaimana? Ya, jadi kita bisa mulai dari awal kemerdekaan sampai masa Soekarno lah ya. Nah, di masa ini kelas pekerja itu begitu kuat ya, Bung ya. Kita bisa bilang begitu banyak buruh terorganisir dengan baik, bergabung dalam serikat-serikat pekerja ya. Misalnya di Barisan Tani Indonesia, yang itu isinya buruh-buruh tani dan petani miskin ya kebanyakan gitu. Yang anggotanya bisa sampai 7 jutaan gitu di tahun 63 ya. Kemudian ada Serikat Buruh Perkebunan Indonesia ya, Sarbupri, yang anggotanya juga sampai 400-an ribu anggota ya. Kemudian ada Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, yang jumlah anggotanya bisa sampai 3,5 juta. Nah, ini jumlah yang besar dan mereka sangat gigih ya memperjuangkan kepentingan-kepentingannya buruh seperti upah, kenaikan upah, kemudian melawan praktek kerja musiman ya, jadi menuntut agar pekerja itu tetap ya, kerja permanen gitu ya, termasuk menuntut diadakannya THR, jadi tunjangan hari raya. Jadi kawan-kawan yang menikmati tunjangan hari raya hari ini, termasuk saya, itu berkat dari perjuangannya kawan-kawan SOPSI di tahun 60-an. Nah, BTI juga memperjuangkan tentang land reform untuk buruh-buruh tani yang nggak bertanah. Sarbupri memperjuangkan buruh-buruh perkebunan ya, upah, status kerja yang lebih aman, berbagai tunjangan dan lain sebagainya. Nah, dengan kelas pekerja yang begitu terorganisir kuat ini, Bung, ini berhasil memaksa negara ya untuk lebih berpihak kepada pekerja gitu. Karena memang mereka sangat kuat. Termasuk land reform itu kan juga karena tekanan ya dari kawan-kawan BTI misalnya, yang menekan agar land reform itu dilakukan. Termasuk tadi perjuangan THR ya, itu tadi dari SOPSI tadi. Nah, itu di masa Soekarno kira-kira kelas pekerja begitu kuat, dan juga di masa itu ingat ini kan masa di mana pasca revolusi sosial ya, Indonesia sedang merdeka, sehingga gagasan-gagasan yang radikal, yang revolusioner gitu ya, ide-ide tentang kesetaraan, keadilan sosial itu memang masih sangat sedang di puncak-puncaknya gitu, karena semua orang bicara tentang kesetaraan gitu. Mereka pengen menyongsong kehidupan yang baru di bawah negara yang baru gitu kira-kira. Baik, Bung. Itu kan di era Soekarno. Lantas bagaimana, Bung, di era Soeharto? Nah, di era Soeharto ini memang turning point-nya ya, titik balik bagaimana kelas pekerja di Indonesia itu dihancurkan atau dikekang kekuatannya ya. Ya, semua dimulai dengan pembantaian massal terhadap kaum kiri di tahun 65, yang itu kemudian berujung pada pertama larangan terhadap organisasi kiri, gagasan kiri gitu. Yang padahal tadi yang saya sebutkan semua tadi, SOPSI, Sarbupri, BTI itu semua punya pandangan yang kiri gitu kira-kira. Nah, ini membuat organisasi serupa yang benar-benar memperjuangkan buruh di tahun 60-an itu dilarang di zaman Soeharto karena larangan organisasi kiri dan paham-paham kiri. Nah, yang kedua, Soeharto kemudian juga mulai melakukan asas tunggal gitu ya. Jadi semua termasuk dalam organisasi buruh. Jadi yang tadinya itu ada banyak serikat buruh ya, selain SOPSI ada serikat buruh yang lain-lain juga yang ideologinya beda-beda. Nah, saat Soeharto serikat buruh hanya boleh ada satu, namanya SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya serikat buruh yang direstui oleh Soeharto, oleh negara. Jadi yang lain nggak boleh gitu. Dan karena dia satu-satunya diakui, ya dia bisa dikendalikan oleh negara ya. Nah, itu aspek dari pengontrolan buruh terhadap yang dilakukan oleh
negara. Nah, tapi di sisi lain ya, buruhnya dikekang nih Bung ya, dikontrol habis-habisan. Di sisi lain, kapitalis domestik mulai tumbuh nih kekuatannya. Kalau di masa awal kemerdekaan sama masa Soekarno kan kapitalis domestik belum begitu besar ya. Nah, baru di zaman awal Soeharto itu kapitalis domestik mulai muncul tuh. Salah satunya juga berkat oil boom ya. Oil boom yang kemudian membuat negara punya duit banyak itu, sehingga dia kemudian bisa memberikan dana itu ke sebagian ke para kapitalis domestiknya itu. Jadi Soeharto dengan oil boom tadi bisa memberikan subsidi, bisa memberikan bantuan pada konglomerat domestik yang dekat dengan dia gitu. Di sisi lain dia bisa mengatur kapital asing yang mau masuk, diatur-atur itu Bung ya, nggak sembarangan bisa masuk waktu itu karena Soeharto merasa punya bargaining power. Dengan oil boom, dengan punya banyak duit, kapitalis asing yang mau masuk diatur-atur. Yang diprioritaskan adalah para kapitalis domestik ini. Itu yang membuat kemudian kapitalis domestik, konglomerat domestik mulai membesar ya, mulai tumbuh. Nanti kalau nggak bisa baca bukunya Richard Robinson yang The Rise of Capital in Indonesia. Nah, itu kapitalis domestiknya menguat di tahun 70-an. Tapi begitu oil boomnya habis, Bung, tahun 80-an, udah nggak punya duit lagi, Soeharto kira-kira gitu ya, udah nggak bisa ngatur-ngatur kapital asing lagi, bargaining powernya lemah, ya udah sejak tahun 80-an pertengahan, foreign direct investment, kapital asing mulai mendominasi. Gitu. Ya meskipun kapitalis domestik yang sudah tumbuh tadi ya tetap ada gitu ya, tapi kemudian kapitalis asing mulai lebih memainkan peran yang lebih banyak. Nah kita bisa lihat kapitalis domestik maupun asing mulai menguat di Indonesia, sementara buruh-buruhnya dikekang kali dia. Nah, tapi di awal 90-an, buruh tidak tinggal diam nih. Buruh melakukan perlawanan ya. Jadi ada di tahun awal 90-an itu, ya ini berkat pengorganisasian dari kawan-kawan aktivis ya, yang melawan kediktatoran Soeharto, di mana buruh menjadi salah satu pelopor anti pemerintah diktator gitu ya, itu bisa mendorong kawan-kawan buruh untuk terlibat dalam mogok dan demonstrasi besar-besaran. Jadi puluhan ribu buruh terlibat dalam aksi mogok dan demonstrasi di awal 90-an. Yang kemudian ada yang menyebutnya sebagai time to strike. Ya, jadi saatnya mogok gitu kira-kira. Jadi ini untuk mengcapture bagaimana buruh yang meskipun dikontrol sana-sini, dikekang sana-sini, itu mereka masih punya power untuk merepotkan paling enggak ya. Di masa awal 90-an sampai nanti akhirnya terjungkalnya Soeharto di tahun 98. Baik, Bung. Kalau dari penjabaran Bung, artinya selama puluhan tahun Soeharto menjabat sebagai presiden, buruh itu sangat dikekang. Dan kemudian muncullah banyak kapitalis domestik, terus kemudian di akhir ada mulai masuk kapitalis asing gitu ya, Bung. Nah, pasca runtuhnya era Soeharto ini, rezim Soeharto ini bagaimana, Bung? Ya, jadi di pasca Soeharto itu ada tema besarnya itu liberalisasi ya Bung ya. Jadi pertama ada demokratisasi termasuk kebebasan berserikat. Jadi ini satu elemennya dalam tanda kutip sisi baiknya ya. Demokratisasi membawa pada kebebasan berserikat. Makanya lahir Undang-Undang Kebebasan Berserikat tahun 2001 ya. Nah, tapi di sisi lain liberalisasi ini ternyata juga berdampak pada fleksibilisasi pasar kerja gitu ya. Karena memang itu menjadi syarat dari letter of intent-nya IMF. Kalau pemerintah Indonesia ingin dapat bantuan IMF, kamu harus mengadopsi pasar kerja fleksibel. Nah, pasar kerja fleksibel ini ya gampangannya penerapan dua status pekerjaan, yaitu kerja kontrak dan kerja outsourcing gitu ya. Nah, ini menjadi liberalisasi punya dua mata pisau ini ya. Di satu sisi membebaskan buruh untuk berserikat, jadi lahirlah puluhan, ratusan serikat buruh baru di pasca Soeharto ya. Tapi di sisi lain, liberalisasi ini membawa fleksibilisasi bagi para pekerja gitu. Kerja kontrak dan outsourcing makin meluas sejak saat itu. Nah, akibatnya apa? Ya, pertama orang yang kerja kontrak makin banyak nih. Artinya pekerja makin rentan. Kerja kontrak, kerja outsourcing makin banyak dibanding yang statusnya kerja permanen gitu atau kerja tetap ya. Nah, ketika mereka makin susah untuk jadi pekerja tetap,
makin banyak orang jadi pekerja kontrak atau sourcing. Nah ini yang kedua, ya mereka makin sulit untuk berserikat, Bung. Coba Bung Afal bayangin, kalau kontrak kerja cuma 6 bulan, sempat mikirin berserikat? Enggak. Ya, apalagi yang kontraknya misalnya cuma 3 bulan. Ya. Nah ini memang terjadi semacam pergeseran pendisiplinan buruh. Kalau di zaman Soeharto kan pendisiplinan buruh lewat aparatus negara ya, lewat koersi gitu, lewat ancaman. Kamu berserikat nanti masuk penjara atau aku akan menghilangkan kamu misalnya. Tapi pasca Soeharto, pendisiplinan buruhnya bergeser dari represi aparat menjadi represi pasar. Dalam pengertian ya tadi, dengan kerja kontrak dan outsourcing, dengan sistem pasar kamu dipaksa, dibuat sulit untuk berserikat. Tapi bukan dengan ancaman. Bukan dengan ancaman kekerasan aparatur negara, tapi dengan ancaman kekerasan pasar ya dalam tanda kutip. Karena kalau kamu tetap berserikat, terus kamu cuma punya hubungan kontrak, manajemen tahu bahwa kamu sedang berserikat, nah nanti kontrak kamu tidak akan diperpanjang. Akhirnya kamu kehilangan pekerjaan. Jadi ini pendisiplinan lewat model pasar gitu ya. Nah, berbagai bentuk pendisiplinan ini ya, serikat orang susah berserikat, akhirnya jumlah orang yang berserikat itu makin turun, Bung. Di awal reformasi itu Kemenaker mencatat jumlah orang yang berserikat di Indonesia itu ada sekitar 9 juta orang. Terakhir 2024 Kemenaker melaporkan tinggal 4,2 juta buruh yang berserikat. Padahal jumlah buruh di Indonesia makin banyak. Luar biasa besar, mungkin sekitar 80-an juta atau lebih. Jadi itu jumlah yang sangat kecil untuk sebuah negara besar ini yang berserikat cuma sekitar 4 juta orang. Nah itu dampaknya yang kita rasakan sampai sekarang. Tapi dari pekerja yang melakukan serikat itu ada perlawanan nggak sih dengan situasi saat ini? Oke. Jadi memang ini mirip 90-an tadi juga yang awal ya. Meskipun di tengah kerangkeng Orde Baru, otoritarian Orde Baru, intimidasi dan macam-macam, buruh kan tetap melawan ya tahun 90-an. Dan sama halnya di tengah pasar kerja fleksibel yang begitu menghimpit ya, orang dipaksa sulit untuk berserikat, sulit untuk melawan, ya nyatanya buruh juga melawan. Ada peristiwa gerbek pabrik ya di tahun 2012-2013. Gerbek pabrik ini terjadi di Bekasi nih, kawasan pusat industri terbesar di Indonesia. Nanti kawan-kawan bisa baca di beberapa literatur yang sudah bahas tentang ini. Tapi intinya di situ ya, waktu itu ada puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu buruh di sekitar kawasan industri Bekasi itu bergerak gitu ya, mau mendatangi satu pabrik ke pabrik yang lain untuk menuntut agar rekan-rekannya yang punya status kontrak atau sourcing itu dibebaskan. Itu artinya diangkat menjadi buruh tetap gitu ya. Ini kan berarti perlawanan besar-besaran terhadap pasar kerja fleksibel. Karena mereka sadar bahwa ini bentuk kerentanan yang harus dilawan. Gitu. Nah, upaya-upaya itu cukup berhasil ya, dengan akhirnya mengangkat ada yang menyebut sampai puluhan ribu buruh outsourcing itu diangkat menjadi, kalau nggak buruh tetap ya buruh kontrak gitu kira-kira. Nah, tapi memang kemudian usaha ini cukup short lived ya, cuma bertahan tidak terlalu lama gitu kan. Ada perlawanan balik ya, tentu saja kapitalis kan nggak suka kalau ada kayak gitu ya. Ada perlawanan balik dari kapitalis untuk menghentikan aksi-aksi itu, dan aksinya akhirnya akhirnya harus berhenti ya. Nanti untuk detail tentang serangan balik dan ini itu mungkin nanti bisa dibahas di kesempatan lain dengan orang yang memang sangat paham dengan proses terjadinya gerbek pabrik di Bekasi. Baik, Bung. Bung, dari tadi kita kan membahas soal kelas kapitalis dan kelas buruhnya, antara relasinya. Nah, tadi kan Bung sempat bahas ada kelas PCP atau kaum marhen. Nah, ini gimana Bung posisinya kelas marhen ini di Indonesia? Oke, jadi kelas PCP atau marhen ini memang agak unik ya Bung Afal ya, karena memang pada dasarnya mereka ini secara kelas itu memang ada yang menyebutnya itu kelas yang punya kontradiksi, karena dia satu sisi punya sarana produksi ya kan. Misalnya kalau jualan mie ayam kan dia punya gerobak, punya itu kan, itu bisa disebut alat produksi ya. Tapi di sisi lain dia mengandalkan tenaganya sendiri gitu. Jadi dia tidak mempekerjakan orang. Nah ini sendiri saja sudah mencerminkan
bahwa kepentingan kelas dia itu juga tidak mudah diidentifikasi gitu, karena ada kontradiksi internal di dalamnya gitu. Nah, kalau di India itu ada Bung gerakan politik yang berdasarkan kepada kelas PCP ini, ada namanya SEWA ya. Ini kependekan dari Self-Employment Women Association. Jadi ini anggotanya para pedagang, jumlahnya sekitar 1 juta pedagang nih di India yang bergabung ya. Dan tuntutannya memang tuntutan khas PCP ini, jadi bukan tuntutannya buruh, jadi bukan untuk tentang kondisi kerja atau upah ya. Jadi tuntutannya lebih ke negara. Gimana agar negara misalnya ngasih bantuan kredit, gimana negara agar ngasih bantuan subsidi kesehatan, bantuan ke pendidikan anak-anaknya, atau bantuan perumahan yang layak bagi anggotanya gitu. Nah ini politik PCP di India yang relatif lumayan besar gitu, yang bisa kelihatan politik nasionalnya. Nah kalau di Indonesia saya kira memang ada banyak ya beberapa asosiasi pedagang gitu. Cuman saya belum menemukan ya asosiasi pedagang yang punya gerakan politik yang terlihat dalam skala nasional gitu, yang kemudian diperhitungkan, oh ya ini gerakannya para kaum marhen misalnya, atau kelas marhen atau kelas PCP gitu. Tidak sebagaimana yang sudah terjadi di India lewat sewa tadi ya. Baik Bung, artinya PCP sampai saat ini belum ada kekuatan politiknya. Lantas kenapa Bung PCP ini nggak punya agenda politiknya sendiri? Ya, PCP kan tadi kita bahas bahwa dia ini berada di antara ya kelas kapitalis dan kelas pekerja gitu. Yang mana dia punya kerentanan untuk bertransformasi ke salah satu arah itu. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana misalnya penjual mie ayam, kalau dia jualannya laku terus, tambah customer, dia mulai pekerjaan buruh, bahkan dia mungkin bisa buka cabang baru, dan dia bertransformasi dari PCP menjadi kelas kapitalis gitu. Tapi di sisi lain, orang yang jualan mie ayam yang nggak laku, ya dia besok banting setir jadi buruh bangunan, buruh serabutan, yang penting bisa cepat dapat upah untuk bisa beli kebutuhan hidupnya gitu ya. Jadi karena kerentanan PCP ini sendiri yang membuat orang juga berubah-ubah gitu ya. Besok misalnya PCP, keesokan harinya mungkin udah jadi buruh gitu. Ini lebih mudah soalnya yang proletarisasi ini. Kalau yang bertransformasi dari PCP ke kapitalis agak lebih sulit ya. Meskipun ada beberapa terjadi. Dan bahkan kalau Bung lihat beberapa literatur ya PCP itu mereka pengen jadi kapitalis juga gitu ya. Jadi PCP tidak mereka anggap sebagai kelas yang akhir, yang final, yang mereka kemudian terima. Itu banyak PCP pengen juga jadi juragan, pengen juga jadi kapitalis karena memang nikmat ya. Jadi kapitalis bisa nyuruh-nyuruh orang, mempekerjakan orang daripada harus bekerja sendiri dengan keringatnya sendiri. Baik Bung, mungkin terakhir, kalau misalnya Bung proyeksikan ke depan, ini struktur dan relasi kelas di Indonesia akan berubahkah atau akan seperti ini saja? Ya, yang pertama memang tendensi yang umum ya, yang sekarang terjadi dominan memang terjadi kerentanan pekerja yang makin masif ya, dengan fleksibilisasi pasar kerja, terutama dengan UU Ciptaker yang makin membuat pekerja rentan, yang itu nanti akhirnya kembali yang tadi kan, buruh makin sulit berserikat, dan itu indikasinya udah tadi ditunjukkan kan, jumlah anggota serikat buruh menurun. Jadi kalau dari satu tendensi ini ya gambarannya bleak gitu ya, atau gloomy atau suram gitu gambaran tentang kekuatan buruh di masa depan ya. Tapi ada counter tendensinya Bung, ada tendensi yang lain ya, yang saya lihat ya. Paling nggak sejauh ini yang saya lihat. Yang pertama, munculnya serikat-serikat baru di bidang atau di sektor yang sebelumnya tidak ada. Misalnya dosen. Sebelumnya nggak ada orang berserikat itu, dosen itu ya. Sekarang ada serikat pekerja kampus di level nasional, di UGM ada serikat pekerja Visipol yang anggotanya para dosen ya. Yang ini menurut saya menunjukkan hal baru dan orang bisa ya terlepas dari keterbatasannya, ini menunjukkan buruh nggak diem aja gitu ya. Mereka merespon situasi kerentanan yang mereka alami gitu. Dan juga ada serikat buruh yang muncul di wilayah-wilayah baru Bung ya. Jadi misalnya Jawa Tengah, ketika banyak pabrik direlokasi dari kawasan Jabodetabek ke Jawa Tengah,
buruh-buruh di Jawa Tengah yang kehadiran pabrik baru ini, mereka yang sebelumnya nggak pernah kenal apa itu serikat, mereka mulai juga berserikat. Artinya ini berarti organisasi kolektif makin meluas ke orang-orang yang tadinya nggak pernah kenal apa itu serikat, nggak pernah kenal apa itu kapitalisme misalnya, nggak pernah kenal itu apa eksploitasi. Sekarang paling nggak mereka makin tahu, makin kenal, ya, pernah dengar paling nggak. Ya. Dan upaya-upaya kolektif itu makin banyak saya kira di pabrik-pabrik baru yang sebelumnya nggak ada pabrik di situ. Jadi ini counter tendensinya ya. Nah tinggal bagaimana ya masa depan ini ditentukan oleh kemampuan kita, Bung ya. Ini kan keresahan-keresahan udah ditangkap ya, para buruh mulai berserikat, dosen berserikat, buruh-buruh di tempat yang sebelumnya nggak ada pabrik, sekarang ada pabrik, kemudian mereka juga berserikat. Nah keresahan-keresahan ini kan perlu ditangkap ini, termasuk keresahan di media sosial ya. Banyak yang ngeluh kan, Bung, wah nggak dapat kerja atau kerja gua berat kok tapi gajinya kecil gitu. Keresahan-keresahan ini PR kita bersama adalah bagaimana mentransformasi keresahan-keresahan ini menjadi sebuah respon kolektif, menjadikannya bentuk misalnya yang lebih terlembagakan ya, menjadi organisasi kolektif misalnya. Bisa apapun, bisa serikat buruh, serikat pekerja, bisa bahkan nanti mungkin partai pekerja dan lain sebagainya itu. Tapi kita butuh upaya-upaya yang sifatnya kolektif ini. Karena ya sebagai pekerja Anda nggak bisa ngalahin pemilik modal hanya sendirian satu orang itu. Karena kita cuma punya tenaga doang. Yang bisa men-challenge mereka ya ketika tenaga-tenaga ini berkumpul dalam jumlah yang besar, terorganisir dengan baik sebagaimana dulu pernah ditunjukkan di tahun 60-an. Baik, Bung. Artinya sebenarnya kita masih punya harapan untuk bersolidaritas dan menuntut kehidupan yang lebih baik sebagai buruh ya, Bu. Baik teman-teman, untuk episode kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.